Kita nih generasi muda, semangatnya gede, mau kerja keras, mau sukses, mau bahagiain orang tua. Tapi kadang setelah semua perjuangan yang kita dapat cuma capek, selesai, nggak ada bahagia, nggak ada tenang, nggak ada puas. Kita semua pasti pernah ngerasa kayak udah ngelakuin banyak, tapi kenapa hidup tetap hampa? Bisa jadi karena kita fokus sama hasil, bukan proses. Kita ngejar validasi orang, bukan ridho Tuhan. Kita bangun pagi bukan karena Allah, tapi karena takut dimarahin atasan. Kita belajar bukan karena pengen ilmu berkah, tapi cuma biar nggak ketinggalan dari temen. Padahal kalau kita rubah niat, capek itu bisa berubah jadi pahala. Guys, niat itu memang urusan hati, tapi efeknya luar biasa. Bayangin, kita ngasih senyum ke orang, niat karena Allah, itu bisa jadi sedekah. Kita bantu emak angkat belanjaan, niat karena Allah, itu bisa jadi amal jariah. Gak usah nunggu jadi ustaz atau orang suci dulu, kita yang masih struggling juga bisa kok rubah arah energi kita ke yang benar. Dan yang paling kerasa tuh pas urusan nikah. Banyak dari kita ngejar target nikah bukan karena Allah, tapi karena semua orang udah nikah. Kita takut sendirian, kita takut ketinggalan. Nikah tuh bukan pencapaian dunia doang, tapi ladang ibadah. Kalau niatnya cuma biar sah, biar nggak zina, atau biar ada yang ngurusin kita nanti, itu cetek banget. Nikah itu capek, tapi akan terasa ringan kalau kita niatin karena Allah. Bukan cuma karena sayang sama pasangan, tapi kita pengen bareng dia ke surga. Kita bukan cuma pengen disayang, tapi pengen saling bantu buat jadi lebih taat. Tahu nggak kenapa kita jadi lebih tenang kalau niat karena Allah? Karena kita nggak lagi ngejar dunia, kita ngejar surga. Kita nggak lagi pengen dipuji manusia, tapi dicintai Tuhan. Dan yang paling indah, kita bisa istirahat dengan rasa syukur, bukan rasa kurang. Karena kita tahu segala usaha kita dicatat, bukan sia-sia. Niat itu kayak arah kompas. Kalau salah arah, sekuat apapun tenaga kita, ujungnya bakal nyasar. Tapi kalau arah kita bener, niat karena Allah, energi kita bakal berasa gak habis-habis. Capek iya, tapi bahagia. Lelah iya, tapi tenang. Karena kita sadar, ini bukan buat dunia doang, ini buat akhirat juga. Yuk sekarang kita bahas lebih dalam. Ternyata dengan niat dan energi yang benar, hidup kita akan terasa ringan dan bermakna. Dari sisi ilmiah, psikologi, sosial, dan juga perspektif Islam. Secara ilmiah, tubuh kita ngeluarin energi setiap kali kita punya motivasi atau tujuan tertentu. Ketika kita lakukan sesuatu karena tekanan sosial, biar dilihat keren, atau karena takut dibanding-bandingin, tubuh kita produksi hormon stres atau kortisol secara berlebihan. Hasilnya, kita gampang capek, cepet burnout, dan susah puas. Tapi kalau niat kita kuat dan jelas, kayak niat karena Allah, tubuh kita justru ngeluarin hormon ketahanan kayak dopamin dan oksitosin. Ini yang bikin kita lebih semangat, lebih tahan banting, dan lebih bahagia walau kerjaannya berat. Contohnya, ibu rumah tangga yang niatin bersihin rumah karena ingin ibadah, lebih tenang dan ikhlas dibanding yang ngerasa dipaksa atau sekedar formalitas. Capeknya jadi ada artinya. Menurut psikolog, orang yang punya makna dalam hidup yang disebut purpose driven life itu lebih kuat mentalnya. Mereka lebih tahan banting saat capek, lebih cepat bangkit saat gagal. Kenapa? Karena mereka tahu kenapa mereka ngelakuin sesuatu. Dan niat mereka karena Allah itu termasuk purpose paling tinggi yang bisa manusia punya. Jadi kalau kita kerja, belajar, bantu orang, bahkan posting konten sekalipun, niatnya karena Allah, maka sense of purpose kita meningkat. Kita jadi lebih sabar, lebih semangat, dan mental kita lebih sehat. Contohnya, kita bisa aja bantuin orang karena nggak enak nolak. Tapi beda rasanya kalau kita bantu karena pengen ridho Allah. Yang pertama bikin kita gampang kesel kalau nggak dihargain. Tapi yang kedua, kita tenang-tenang aja karena tujuannya bukan dinilai manusia. Dari sisi sosial, kita hidup di dunia yang serba kompetitif dan penuh pencitraan. Banyak orang lakuin sesuatu biar kelihatan sukses atau biar dapat validasi dari luar. Tapi itu bikin lingkungan jadi penuh tekanan sosial yang toksik.
Di kehidupan sosial, banyak dari kita ngerasa capek banget karena kita ngebandingin diri. Temen udah nikah, kita belum. Temen udah beli mobil, kita masih naik motor. Temen followersnya udah ribuan, kita baru ratusan. Ketika kita rubah niat, misalnya kerja keras bukan buat pamer, tapi buat manfaat. Lingkungan jadi lebih sehat karena niat yang lurus itu menular. Kalau niat kita karena Allah, kita bakal lebih fokus sama progres kita sendiri. Kita nggak sibuk melihat hidup orang lain. Kita bakal lebih ikhlas, lebih tenang. Dan orang yang ikhlas itu lebih senengin orang, auranya lebih adem, dan gampang banget dapat relasi yang sehat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam tuh ngajarin kita, bahkan makan, tidur, olahraga, kerja, dan menikah bisa jadi ibadah kalau niatnya karena Allah. Artinya, setiap energi yang kita keluarkan itu nggak sia-sia. Bahkan hal sepele pun bisa dapat pahala. Makan bisa jadi ibadah, belajar bisa jadi jihad, tidur bisa jadi berpahala. Artinya, jangan anggap hidup kita sia-sia, cuma karena kita belum berhasil secara duniawi. Selama niat kita karena Allah, capeknya kita dicatat sebagai ibadah. Dan itu jauh lebih berharga daripada sekedar pujian manusia yang besok juga udah lupa. Pernah nggak kita sadarin bahwa capek itu makin kerasa parah kalau kita ngelakuin semua hal itu tanpa arah, tanpa makna, dan tanpa koneksi sama yang maha kuasa. Yuk lanjut kita bahas fakta menarik yang jarang kita sadari. Pertama, otak kita bisa ngerasa lelah bahkan sebelum tubuh kita capek. Penelitian dari University of Oxford nunjukin kalau otak manusia bisa mengirim sinyal lelah lebih cepat kalau motivasinya bukan hal yang bikin bahagia atau meaningful. Jadi meskipun kita cuma nyapu 10 menit, kalau niatnya karena terpaksa atau biar nggak dimarahin, otak kita bisa kasih efek lelah kayak kita habis lari 5 km. Contoh lain, kita masak tiap hari. Tapi kalau cuma niatnya biar kenyang atau karena tugas kita, ya capek banget. Tapi coba ubah niatnya. Jadi aku masak karena ini bentuk kasih sayang dan ibadahku ke keluarga yang Allah titipin ke aku. Rasanya beda, masak jadi ibadah. 2. Capek karena duniawi itu bikin kita gampang nyalahin orang. Psikolog sosial bilang, saat kita ngelakuin hal baik tapi ngarep imbalan dari orang lain, kita jadi rentan kecewa. Kita ngarep ucapan terima kasih, pengakuan, atau minimal respon positif. Tapi ketika itu nggak kita dapet, yang muncul justru rasa marah dan ngerasa nggak dihargain. Contohnya, kita maafin orang yang nyakitin kita, tapi dalam hati kita mikir, oke, aku maafin, tapi kamu harus berubah ya. Tapi ketika dia nggak berubah, kita kesel. Kenapa? Karena maafnya bukan karena Allah, tapi karena ekspektasi. 3. Segala aktivitas fisik dan emosi. Kalau niatnya karena Allah, efeknya bisa sama kayak meditasi. Ya, ini bukan cuma teori. Studi di Harvard bilang bahwa aktivitas yang dilakukan dengan kesadaran spiritual atau mindfulness bisa nurunin hormon stres, naikin imun tubuh, dan bikin mood kita lebih stabil. Nah, Islam ngajarin itu sejak lama dengan niat. Contoh, kita olahraga, tapi kalau niatnya bukan cuma buat langsing atau biar keren di story, tapi karena pengen jaga amanah tubuh dari Allah. Olahraga itu jadi lebih ringan, beda rasanya, ada rasa syukur dan tenang yang muncul. Kita hidup di dunia ini sebentar, sayang banget kalau cuma dapet capeknya doang. Yuk bareng-bareng rubah cara mikir, rubah niat, rubah arah hidup kita. Biar setiap langkah kita, sekecil apapun, ada maknanya. Hidup ini gak pernah janjiin bakal gampang. Tapi Allah janjiin, kalau niat kita lurus karenanya, capek kita gak akan pernah sia-sia. Jadi kita pelan-pelan periksa ulang. Selama ini kita ngelakuin semua ini buat siapa? Buat dilihat orang, buat pujian, atau emang kita sadar bahwa semuanya ini bagian dari perjalanan pulang kita ke Allah. Kalau niat dan energi kita udah benar, yang kita dapat bukan cuma hasil dunia, tapi juga ketenangan hati dan tabungan di akhirat. Yuk dari sekarang mulai dari hal kecil. Bangun pagi niat karena Allah, ngejar mimpi niat karena Allah,
bikin konten, bantu orang, bahkan nyari uang pun niat karena Allah. Karena hidup ini terlalu berharga kalau cuma dapet capeknya doang. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe my channel. Let's do it. Bye.